Assalamualaikum Pak Depi. Waalaikumsalam Bu Ayu. Gimana kabarnya hari ini Pak Depi? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Bu Ayu? Alhamdulillah kabar Ibu juga baik. Nah, tadi itu ada salah satu guru yang bilang kalau Bapak nyariin saya. Tadi kebetulan Bapak nelpon, gak saya angkat. Ada apa ya Pak? Oh iya Bu. Jadi gini loh Bu. Saya itu ingin sharing-sharing dengan Ibu ya. Apakah Ibu ada waktu Bu? Oh iya, tentu saja Pak. Kebetulan saat ini saya juga sedang santai. Tidak ada aktivitas di kelas saya. Oh Alhamdulillah kalau gitu Bu ya. Jadi gini Bu. Saya itu ingin bercerita tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bu ya. Sepertinya minat anak-anak untuk belajar itu apa ya kurang begitu semangat tuh Bu. Oh, jadi pada diskusi ini Bapak ingin bercerita tentang minat belajar murid Bapak di kelas yang kurang saat pembelajaran ya, Pak? Iya betul Bu, minat belajar Bu ya. Jadi terkadang anak-anak di kelas saya itu kurang fokus Bu ya dalam pembelajaran. Ada anak-anak itu yang asik ngobrol sendiri, kemudian ada yang suka jalan-jalan di kelas ya, sehingga saya itu jadi bingung Bu, harus bagaimana untuk menumbuhkan minat belajar anak-anak saya di kelas itu Bu. Nah, kira-kira apa tujuan yang Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi Bu ya dari permasalahan yang ada dan saya berharap bahwa anak-anak di kelas saya itu menjadi antusias dan semangat gitu loh Bu dalam mengikuti pembelajaran yang telah saya persiapkan untuk mereka Bu. Jadi, pinginnya Pak Depi, anak-anak itu minat belajarnya dapat tumbuh sesuai yang Bapak harapkan. Begitu ya, Pak? Iya betul Bu, seperti itu Bu. Baik, Pak. Nah, kira-kira cerita jelasnya itu seperti apa yang membuat minat belajar anak-anak itu kurang? Sebetulnya ada apa, Pak, kira-kira? Jadi selama ini saya ngajar di kelas itu sering menggunakan metode ceramah saja Bu ya. Jadi eh, saya mungkin kurang bervariasi dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak di kelas saya. Mungkin itulah yang membuat anak-anak saya itu menjadi kurang minat belajarnya Bu karena mungkin anak-anak merasa bosan ya dengan metode pembelajaran yang itu saja ya yang saya lakukan dan mungkin saya harus merubah metode pembelajaran yang lebih bervariasi Bu ya agar minat belajar anak-anak itu dapat meningkat. Oh, seperti itu ceritanya. Iya. Kira-kira kalau dibuat skala 1 sampai 10 nih, Pak, usaha yang telah Bapak lakukan untuk menumbuhkan minat belajar anak berada di skala berapa? 6 kali ya Bu ya. Dan saya sih pengennya nantinya itu berada di skala 8 atau 9 gitu Bu. Oh, semoga saja ya, Pak. Kemudian untuk mencapai skala 9 itu kira-kira apa rencana yang akan Pak Depi lakukan? Ya mungkin saya perlu membuat media pembelajaran yang menarik kali ya Bu ya. Misalnya saya bisa memanfaatkan aplikasi seperti Canva gitu Bu untuk membuat media pembelajaran yang menarik ya sehingga minat belajar anak itu dapat meningkat. Nah, kira-kira ide yang akan saya lakukan ini bagaimana Bu? Kalau menurut saya bagus ya, Pak. Selain membuat media pembelajaran yang menarik seperti penggunaan Canva tadi, apakah ada strategi lain yang dapat Pak Depi lakukan untuk meningkatkan belajar anak tersebut? Em, Sepertinya saya harus memetakan kebutuhan belajar anak ya Bu ya. Karena
saya sadar bahwa setiap anak itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda Bu ya tentunya, sehingga dalam proses pembelajaran itu saya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar anak. Dengan seperti ini saya rasa nantinya minat belajar anak-anak itu dapat meningkat. Baik, tadi ada beberapa rencana yang akan Bapak lakukan ya, seperti Ya. membuat media pembelajaran yang menarik dan akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar anak. Nah, kira-kira yang akan Bapak lakukan saat ini yang mana, Pak Depi? Kayaknya lebih ke pemetaan kebutuhan belajar anak deh Bu. Sehingga dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, kebutuhan belajar anak itu benar-benar dapat terakomodir Bu ya. Sehingga minat anak-anak untuk belajar itu dapat tumbuh ataupun dapat meningkat gitu Bu. Betul, Pak Depi. Kira-kira siapa yang dapat membantu Pak Depi untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Iya Bu, saya itu punya teman Bu ya, yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, berdasarkan pemetaan kebutuhan belajar anak. Nah, mungkin nanti teman saya tersebut bisa membantu saya Bu ya. Nanti kami akan menyamakan konsep ya, supaya satu frekuensi, kemudian mencari bagaimana cara memetakan kebutuhan belajar siswa beserta penerapannya tentunya Bu ya, sehingga dalam pembelajaran berdiferensiasi Bu yang akan saya lakukan nanti dapat berjalan dengan baik Bu. Baik, Pak Depi. Berarti nanti Pak Depi akan melakukan kolaborasi bersama rekan yang lain ya? Iya betul Bu. Nanti saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain Bu. Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung diskusi ini, Pak. Dari percakapan ini, apa yang sudah Bapak dapatkan? Saya mendapatkan gambaran Bu ya terkait dengan bagaimana cara menumbuhkan minat belajar anak Bu ya. Salah satunya yaitu dengan memetakan kebutuhan belajar anak yang kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, luar biasa sekali, Pak Devi. Saya sangat mendukung rencana Pak Devi. Semoga dapat terlaksana dengan baik ya, Pak. Ya, amin Bu. Saya juga sudah tidak sabar ingin mendengar cerita Pak Devi setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi nanti. Kita cukupkan di sini untuk percakapan kita hari ini ya Pak Devi. Mungkin Ya. lain waktu kita bisa berbagi cerita lagi. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya atas kesempatan dan waktunya telah mendengar cerita saya dan membantu saya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Ya, sama-sama ya Pak Devi. Semoga kita dapat bertemu lagi ya Pak. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak Devi. Oh ya, kebetulan Pak Devi, saya ada keperluan dengan Bapak sebentar. Oh iya Bu. Kira-kira apakah ada masalah Bu? Itulah Pak Devi, sebenarnya saya ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau menceritakannya sama siapa. Kira-kira apakah Pak Devi ada waktu? Mohon maaf loh Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah tidak mengganggu Bu ya. Ya mari silakan Bu. Jadi apa yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Ya, terima kasih Pak Devi sebelumnya. Jadi begini Pak, seperti yang kita ketahui bahwa kondisi sekarang ini zamannya kan era digital ya Pak, Ya, dan semua serba teknologi. Namun tidak semua guru mampu mengikuti perkembangan itu dengan cepat. Misalnya guru-guru di sekolah saya sudah hampir memasuki masa purna bakti. Mereka sudah tidak terlalu bersemangat untuk melakukan pengembangan diri dengan alasan sudah mau pensiun. gitu. Jadi
perbincangan kita ini membahas tentang guru-guru di sekolah Bu Ayu yang sudah tidak mau lagi melakukan perkembangan diri karena sudah hampir masuki masa purna bakti. Betul begitu, Bu? Iya, betul Pak Depi. Alasan utamanya yaitu zona nyaman. Banyak guru-guru yang menikmati zona itu, tidak mau mengembangkan diri, apalagi sudah mendekati pensiun. Padahal kan kita sebagai guru semestinya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Contoh kecilnya saja dalam pengelolaan nilai. Dulu dilakukan secara manual kan, Pak? Sekarang banyak bermunculan berbagai aplikasi ataupun format penilaian yang bisa kita gunakan dalam mengelola nilai tersebut. Ya, baik Bu ya. Langsung saja Bu ya, karena kita ini waktunya cuma ada 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan dari pembicaraan ini Bu? Eh, Jadi begini Pak, saya ingin sekali menolong teman-teman guru saya itu melewati proses perjalanan mereka dalam profesi ini agar bisa melakukan pengembangan diri serta melek akan teknologi sehingga mereka bisa mengerjakan tugas-tugasnya tanpa dibebankan kepada orang lain supaya ada kesetaraan dalam hal tugas. Mungkin saya ingin melakukan beberapa hal yang bisa membantu mereka. Oh, jadi Ibu ingin melakukan sesuatu ya untuk membantu mereka ya agar bisa melek akan teknologi, melakukan pengembangan diri sehingga tugasnya ya misalnya dalam mengelola nilai itu tidak terbebankan lagi ke guru-guru honorer. Begitu Bu ya? Betul, Pak. Mm-mm. Supaya mereka juga bisa memiliki kompetensi dalam teknologi yang menurut saya itu merupakan kompetensi dasar di era sekarang ini. Sehingga mereka bisa mengelola nilai sendiri menggunakan format-format atau aplikasi yang ada di laptop. Karena pengelolaan nilai itu masih merupakan bagian dari tugas-tugas mereka sebagai guru. Ya. Nah, dari pengamatan Ibu yang melek akan teknologi itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya Pak Depi memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi baik itu melalui Android maupun laptop. Tak lepas dari itu, pengisian rapot juga sudah tergantikan oleh aplikasi seperti contohnya ada rapot digital. Ya. Dalam hal ini, seorang guru juga dituntut untuk melek teknologi agar proses pembelajaran dan program sekolah dapat berlangsung sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, ya setuju Bu ya. Jadi memiliki kompetensi atau kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi ya, baik melalui Android maupun laptop. Nah, memang idealnya seperti itu Bu ya. Kalau dari pengamatan Ibu nih, kira-kira yang sudah mampu mengoperasikan ya, jika dilihat dari angka 1 sampai 10 ya Bu ya, kira-kira teman Ibu itu sudah berada di angka berapa? Bervariasi sih Pak, ada yang masih di angka 5, sebagian besar juga sudah berada di angka 6 sampai 8. Ada yang sudah mempunyai laptop tapi beliau belum mahir mengoperasikannya. Ada juga yang sudah bisa mengoperasikan akan tetapi masih terbatas pengetahuannya tentang teknologi. Seperti itu sih Pak. Tetapi ada juga beberapa guru yang sudah mahir dan menguasai penggunaan dari laptop tersebut. Ya, jadi kalau melihat kondisi yang Ibu ceritakan ya, Iya, Pak. Ibu ingin teman-teman Ibu itu ya, Ya, Pak. kira-kira bisa sampai di angka berapa, Bu? Dengan kondisi seperti ini mungkin di posisi 7 sampai 8 cukup sih menurut saya Pak Depi. Nah, kemudian apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu teman-teman guru di sekolah Ibu itu untuk bisa mencapai angka itu? Hmm, itu sih yang masih menjadi pemikiran saya Pak. Sebenarnya apa sih yang bisa saya lakukan untuk bisa membantu mereka?
terutama teman-teman guru saya di sekolah untuk keluar dari situasi ini, Pak. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu, teman-teman di sekolah itu senangnya diperlakukan seperti apa ya supaya mereka lebih rileks atau mereka bisa termotivasi untuk belajar ya sehingga bisa melekatkan teknologi itu. Sebenarnya mungkin ada ruang atau wadah untuk kita bisa bercerita terkait dengan masalah ini untuk bisa membantu mereka. Jadi mungkin menurut saya ada waktu-waktu khusus begitu Pak untuk bisa membantu mereka keluar dari zona nyaman sehingga mereka bisa mengikuti perkembangan teknologi. Oh, jadi seperti itu Bu ya. Jadi Iya Pak. butuh ruang dan waktu. Nah, lalu bagaimana kira-kira Ibu bisa melakukan rencana tersebut? Bisa sih sebenarnya Pak, hanya butuh waktu saja. Misalnya memberikan waktu luang untuk memberikan pelatihan-pelatihan kecil karena saya melihat mereka itu sebenarnya antusias Pak untuk Ya, belajar dasar-dasar dari teknologi. Setiap kali saya membahas mengenai perkembangan iptek, apalagi saya bercerita tentang penggunaan Canva untuk membuat media pembelajaran seperti iya. itu Pak. Hmm. Baiklah ya, seperti itu. Jadi saya sudah mulai paham nih akan situasinya Bu ya. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas, kira-kira bagaimana langkah yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, untuk selanjutnya saya berniat bertemu dengan kepala sekolah untuk menyampaikan dan berdiskusi mengenai solusi yang tepat untuk permasalahan ini. Kemudian mencoba melakukan pendekatan kepada rekan sejawat yang menjadi sasarannya. Ya Bu, sebuah rencana yang bagus Bu ya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal-hal lain yang mungkin bisa Ibu lakukan? Iya Pak, seperti yang sudah saya katakan tadi, selain melakukan pertemuan dengan guru, saya juga berencana menjadikan ini sebuah program kerja dalam komunitas belajar kami di sekolah, Pak. Ya. Saya juga berharap dukungan khususnya dari kepala sekolah kami karena itu akan sangat membantu mengembangkan Ya. program ataupun kegiatan yang nantinya menjadi poin utama dalam melaksanakan program kerja ke depannya, Pak. Wah, luar biasa ya Ibu ini. Jadi terus selanjutnya bagaimana dengan prosesnya nanti Bu? Nah, langkah-langkah ataupun strategi yang akan Ibu lakukan selanjutnya itu seperti apa? Setelah ini saya akan mulai menjadwalkan beberapa pertemuan dengan pihak yang terkait. Saya juga akan menggunakan beberapa literasi sebagai sumber dasar dalam pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu, saya juga berencana mengundang beberapa narasumber terdekat yang memiliki kompetensi dalam mendukung lancarnya kegiatan ini. Wah, subhanallah luar biasa Bu ya. Jadi langkah penyelesaian yang akan Ibu lakukan itu sangat sangat luar biasa dan tentunya saya sangat mendukung Bu. Alhamdulillah Pak. Jadi saya sekarang merasa agak lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah penyelesaian permasalahan ini. Apalagi kalau sudah berurusan dengan teman-teman yang usianya terpaut jauh dengan saya, Pak. Takutnya nanti ada yang salah paham dengan maksud dan tujuan saya. Iya, alhamdulillah Bu ya. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Ibu sudah mau berbagi cerita dengan saya ya. Nah, untuk selanjutnya, langkah yang akan Ibu lakukan ya, mana yang akan menjadi prioritas yang akan segera Ibu lakukan itu? Jadi yang akan segera saya lakukan adalah melakukan pendekatan terlebih dahulu, Pak, dan memberikan pelatihan kecil dalam waktu dekat ini. Mungkin minggu depan setelah murid saya selesai ujian. Selanjutnya saya akan menggunakan setiap kesempatan waktu yang ada dengan semaksimal mungkin untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan ini. Secepatnya juga saya akan menghadap kepada kepala sekolah saya dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui beberapa rekan yang mampu untuk
merealisasikan rencana kegiatan ini. Baik, Bu ya. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh Ibu nih ya untuk melaksanakan rencana yang telah Ibu susun tadi, Bu? Nah, terkait masalah ini, saya juga membutuhkan banyak dukungan dari warga sekolah, Pak. Dan yang paling utama adalah dukungan dari kepala sekolah khususnya untuk memberikan ruang kepada pihak yang akan terlibat langsung dalam rencana kegiatan ini. Serta saya juga berharap kepala sekolah memfasilitasi kegiatan ini dengan baik dan maksimal. Wah, ini akan menjadi ide yang sangat bagus sekali, Bu ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu ya. Saya sudah tidak sabar ini untuk melihat kegiatan yang akan Ibu laksanakan. Karena saya yakin ya bahwa hasilnya akan sangat bermanfaat nantinya ya. Jadi terakhir ini Bu ya, karena Ya, saya ada keperluan lain ya dari percakapan kita ini, apakah yang sudah Ibu dapatkan kira-kira? dari percakapan ini saya sangat senang dan lega sekali Pak Devi. Ya. Karena saya semakin percaya bahwa kegiatan ini tentunya akan membawa dampak yang sangat positif bagi teman-teman guru di sekolah saya. Terima kasih sekali ya Pak atas waktunya. Secepatnya saya akan sampaikan hasilnya kepada Pak Devi. Baik Bu ya, saya tunggu kabarnya lah Bu ya. Sampai bertemu pekan depan Bu ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak Devi.